Yuk lanjut. Simple present itu ada verbal sentence, nominal sentence. Bedanya apa Kak Sultan? Bedanya gampang banget. Kalau verbal itu adalah kalimat yang berisikan kata kerja di dalamnya. Misalnya, I eat an apple every day. Di sana ada kata kerjanya kan? Apa? Betul. Kata kerjanya adalah eat. Nah, kemudian apabila tidak ada kata kerjanya, loh, Kak Sultan, emangnya ada tidak ada kata kerjanya? Ada teman-teman, misalnya, I am a student. Nah, saya adalah seorang murid, tidak ada kata kerjanya kan? Nah, karena itulah disebut dengan nominal sentence. Kemudian, gimana sih Kak Sultan cara membuat simple present tense yang verbalnya dulu nih? Oke, caranya gini. Dalam verbal sentence di simple present tense ada positif, negatif, interrogatif. Yang pertama, positif. Rumusnya adalah subject plus verb one, kemudian ditambah lagi s or es. Nah, contohnya saya makan apel tadi ya. Saya makan apel setiap hari. I eat an apple every day. Subject, verb one, dan kemudian tidak ada s or es, right? Nah, kapan menggunakan S or IS? Itu kita gunakan ketika subjeknya adalah he, she, or it. Misalnya, dia perempuan makan apel setiap hari, menjadi she eats an apple every day. Negatif. Negatif adalah kalimat ketika pokoknya apapun yang berhubungan dengan not atau tidak. Saya tidak makan apel setiap hari. Maka kalimatnya menjadi I do not eat an apple every day. Jadi menggunakan do not atau disingkat menjadi don't. Jadi bisa do not atau don't. Sedangkan he, she atau it ataupun nama orang itu menggunakan does not atau bisa disingkat menjadi doesn't. Jadi kalau misalnya dia laki-laki tidak memakan apel setiap hari, maka menjadi he does not or he doesn't eat an apple every day. Interrogatif. Interrogatif adalah kalimat tanya. Misalnya, apakah kamu makan apel setiap hari? Menjadi, do you eat an apple every day? Jadi, do atau does-nya yang tadi ada di tengah teman-teman itu pindah ke depan. Jadi kalau misalnya kita ganti namanya Bunga. Does Bunga eat an apple every day? Apakah Bunga memakan apel setiap hari? Jadi gampangnya hanya do or does-nya tadi diubah ke depan di awal kalimat, gitu ya teman-teman. Dan jangan lupa do digunakan untuk I, you, we, dan they, sedangkan does hanya digunakan oleh he, she, it, ataupun nama orang. Nominal adalah kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Nah, untuk kalimat positif nominal, misalnya nih, Ica adalah seorang murid. It becomes Ica is a student. Nah, untuk nominal di sini ada 3 teman-teman to be-nya. Is, am, dan are. Jadi rumusnya adalah subject, kemudian is or am or are, kemudian ditambahkan nominal sentence selanjutnya. Bisa kata sifat atau kata benda ataupun yang lainnya. Sekarang kita berbicara mengenai teman-temannya. M, ya temannya hanya satu, yaitu I. Sedangkan is, temannya ada he, ada she, ada it. R juga banyak temannya. Ada you, ada we, dan ada they. So jangan lupa ya, Ica is a student. Kalau misalnya kita ganti kamu adalah seorang murid, maka you are a student. Dan kalau misalnya saya atau Kak Sultan sendiri, saya adalah seorang murid. I am a student. Mudah kan? Kemudian kita berbicara yang negatif. Negatif akan selalu berkaitan dengan not, apapun yang berhubungan dengan tidak. So, Ica bukanlah seorang murid, maka Ica is not a student. Jadi hanya ditambahkan not setelah to be. Jadi ada subject, to be, not, dan kemudian nominal sentence. Misalnya Kak Sultan ganti, you are not a student. I am not a student. Yang terakhir, interrogatif. Sama seperti verbal tadi, jadi is mr-nya dipindah ke depan atau ke awal kalimat. Contoh, is Ica a student? Are you a student? Am I a student? Jadi pertanyaannya adalah,
Apakah Ica seorang murid, atau apakah kamu seorang murid, ataukah apakah saya seorang murid? Gimana? Udah paham belum? Jadi tadi itu adalah bagaimana cara membuat kalimat dengan simple present tense. Nah, sekarang Kak Sultan kasih soal ya. Soal yang pertama, kamu adalah seorang nelayan. Kalian buat bagaimana positifnya, negatifnya, dan juga interrogatifnya sesuai yang Kak Sultan ajarin tadi. Kemudian satu lagi yang verbalnya, saya pergi ke sekolah setiap jam 7 pagi. Kalian buatnya positif, negatif, dan juga interrogatifnya. Kalian jawab di kolom komentar ya. Oke, jadi gitu untuk materi simple present tense for today. Kak Sultan harap teman-teman bisa memahami ya yang Kak Sultan ajarkan tadi. Pokoknya sama seperti namanya, simple present tense. Jadi dia simple dan sederhana. Tidak ada yang perlu dibuat susah. Jadi simple dan sederhana. Simple present tense. So, I am Kak Sultan and I hope to see you on the next video.